Baik, kalau semuanya mohon maaf agak terlambat sebentar ya. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat semuanya Bapak-bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Ivan belum gabung ya? Padahal ini penting buat bekal ini riset. Iya Boleh Pak Ivan, dikontak Pak Ivan coba sudah Ibu, sudah diinfokan tadi Ibu. mau gabung? Eh, Tadi bilangnya mau gabung Ibu. Oke. Street itu udah dicek ini apa tuh? Spot ya? Iya Ibu, spot. Jadi nanti divalidasinya pertemuan 2 dan 3 aja ya. Saya sudah setting ya. Oh baik Ibu. Kemarin baru 1 aja ya. Iya Ibu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita pertemuan kedua ya, meskipun sebenarnya di jadwal harusnya ketiga. Jadi kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan urgensi penelitian ya, mengapa harus ada riset begitu ya. Karena saya refleksi sedikit ya ke pertemuan minggu depan, karena memang dalam kehidupan itu ya ada dua dunia itu tadi, dua fenomena. Dunia yang memang kita ada di wilayah gitu, dunia yang nyata begitu, real, logik gitu. Dan disitulah wilayah sains gitu ya. Artinya, dan kalau kita sudah berbicara sains, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya riset atau penelitian begitu. Sains itu kan ilmu pengetahuan ya, kembali mengingatkan. Kalau pengetahuan dengan ilmu pengetahuan beda nggak, Pak Andi? Pak Andi Taufan, ada Pak Andi Jainal, ada Pak Andi Taupan ya. Pak Andi Taupan, antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan berbeda nggak? Oke. Di unmute dulu, Pak masih di mute? Halo. Ya, Pak Andi, silakan. Jadi ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu berbeda, Bu. Berbeda. Apa yang berbedanya di mana, Pak Andi? Ya, Bu. Perbedaannya di mana? Mengapa dia berbeda? Jadi ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan atau sains ya. Kira-kira apa yang membedakan, Pak? Oh iya. Tapi yang jelas kalau menurut saya, Bu, itu berbeda. Oke. Mungkin ada yang lainnya, teman yang lain mau apa perbedaannya? Pengetahuan dengan ilmu pengetahuan atau sains? Ilmu pengetahuan itu sains ya. Kira-kira apa? Mengapa dia berbeda? Pak Andi satunya lagi, Pak Andi Jainal barangkali. Selamat bergabung, Pak Ipan. Kalau pengetahuan itu sifatnya dia umum. Sifatnya dia umum. Ya, kada ilmu pengetahuan itu dia lebih cenderung kepada satu ilmu tertentu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Barangkali Pak Takdir ada yang tambahkan? Ke yang lainnya? Ya intinya ilmu pengetahuan itu atau sains itu bagian dari pengetahuan, betul nggak Pak? Pengetahuan itu betul tadi bersifat umum, dia luas. Jadi segala bentuk informasi gitu ya, apakah itu dari cerita, dari dongeng itu pengetahuan. Begitu ya. Jadi tapi tidak semua pengetahuan itu bersifat sains. Gitu. Jadi kita sampai saat ini di usia kita sekarang begitu banyak kan pengetahuan yang kita ketahui, apakah itu dari cerita orang, dari cerita orang tua, gitu. Hal-hal yang bersifat baik yang bermanfaat ataupun yang ada negatif maupun positif. Tapi kalau ilmu pengetahuan tadi katanya dia sudah merujuk pada sebuah ilmu tertentu. Artinya kalau dia merujuk pada ilmu tertentu atau sains itu ilmu tertentu, berarti ilmu pengetahuan itu berupa hasil riset. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu diperoleh gitu, informasinya itu gitu, ilmunya itu diperoleh melalui proses
penelitian. Kalau pengetahuan tidak harus melalui penelitian. Kita tahu misalnya ada banyak hal gitu dari kecil gitu, pengetahuan tentang cara makan, pengetahuan tentang bahkan sekali pengetahuan kita beribadah begitu, pengetahuan tentang cerita Malin Kundang, cerita Tangkuban Perahu dan sebagainya, itu semuanya pengetahuan yang sangat banyak. Bahkan pengetahuan cara kita untuk misalnya Pak Andi dari Sulawesi mau ke Bandung, kan tahu tuh harus naik pesawat atau naik kapal gitu ya. Itu pengetahuan, tetapi pengetahuan itu semua jenis informasi begitu ya, yang tanpa harus melalui metode ilmiah, tidak melalui riset. Tapi kalau kita sudah berbicara ilmu pengetahuan atau science, itu dia adalah proses ilmiah. Nah, disitulah yang akan kita bicarakan, bahwa kita ini sedang berbicara science. Makanya ada yang disebut metodologi penelitian. Begitu ya. Nah, metodologi penelitian itu nanti saya kasih materi dulu tentang kuantitatif hari ini, lalu nanti saya ingin melihat Bapak, saya sudah meminta minggu lalu untuk sudah punya bayangan konsep gitu ya, topik riset tesisnya mau apa. Gitu. Nah, jadi itu ya, kita ini ada di wilayah sains, sedang berbicara tentang ilmu pengetahuan yang di situ activity-nya adalah melalui aktivitas ilmiah. Seperti apa aktivitas ilmiah? Yaitu melalui metode penelitian. Gitu. Ada prosedur ilmiah yang harus. Nah, pendekatan penelitian itu nanti setelah saya menyampaikan hari ini pendekatan kuantitatif, minggu depan pendekatan kualitatif, lalu apa perbedaan mendasar antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Nah, itulah yang akan mengantarkan teman-teman semua gitu ya, topik riset yang disusun yang akan diajukan itu menggunakan metode yang mana, pendekatan yang mana, metode yang mana, tepatnya yang mana. Karena penentuan metode penelitian itu gitu akan menentukan benar atau tidaknya sebuah hasil penelitian. Alat yang salah akan menghasilkan hasil penelitian yang salah. Jadi penggunaan metode itu harus tepat sesuai dengan apa yang akan kita. Itu ya, saya merefleksi dari pertemuan lalu dan menguatkannya dalam konteks sains. Saya coba share screen materi hari ini. Materi hari ini nanti selain saya upload di Spot, saya juga share di grup saja ya. Udah 2 pertemuan dengan minggu lalu ya Pak Ipan, saya janji dengan pertemuan yang sekarang nanti saya sekaligus kirimkan. Kita akan berbicara tentang apakah sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi itu yang apa itu untuk tidak membuat rumit begitu kita memahami tentang metodologi begitu ya, penelitian. Jadi kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode ya Pak ya. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu merumuskan di dalam sebuah proposal penelitian gitu, biasanya itu bab 3, tidak disebut lagi metodologi penelitian, tapi metode penelitian. Beda kan ya? Pak Ivan, apa bedanya Pak Ivan? Metodologi dengan metode. Halo Pak Ivan? Astrid mungkin bisa Pak Ivan, Ya. Pak Ivan. Ya, tulis. Ya. Diskusi aja Pak Ivan. Ya. Kalau metodologi mungkin ke arah ilmunya, Bu. Kalau metode cara kerja kitanya. Ya, teknis ya, kan metode Tekniknya itu ya.
teknik, cara begitu. Sehingga nanti di dalam Ya. penulisan proposal kan produk luaran dari mata kuliah ini adalah jadi proposalnya, baik proposal tesis maupun sebenarnya proposal perancangan ada juga di metode perancangan ya, tapi pada prinsip prosedur ilmiah relatif sama gitu ya prosedurnya, tahapannya. Ya, jadi kalau di mata kuliahnya kita sebut metodologi karena saya sedang mentransfer dan kita sedang mempelajari ilmu tentang penelitian, tentang metode penelitian. Tetapi kalau nanti praktis di dalam penulisan proposal itu bukan lagi metodologi, tetapi metode. Makanya seringkali saya baik skripsi, tesis maupun disertasi kalau membimbing, jadi di bab 3 itu tidak harus lagi menjelaskan pendekatan kuantitatif adalah bla 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 menurut si ini. Metode ini, jadi tidak lagi mendefinisikan gitu pengertian atau yang sifatnya masih informasi tentang ilmunya. Tetapi metode penelitian yang ditulis Bapak Ibu sekalian di bab 3 itu langsung praktis apa yang akan dilakukan. Jadi misalnya pendekatannya apa? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metodenya apa? Metode survei. Lokasinya di mana? Langsung saja begitu. Jadi to the point. Nanti yang terpenting adalah begitu. Apa langkah yang akan dilakukan dalam proses penelitian? Ya, seperti itu. Nah, kita pendekatan kuantitatif ini dia lebih dulu dari pendekatan kualitatif. Karena memang secara historis ya, dalam perkembangan sains, ilmu pengetahuan, riset-riset itu diawali dengan riset kuantitatif. Karena dulu ilmu pengetahuan berkembang dari para ilmuwan itu ya, para saintifis terutama di dunia barat itu, dia meneliti gejala alam, Pak, fenomena alam gitu. Saya sudah jelaskan belum ya, tapi mungkin nantilah minggu depan saja. Jadi kan tadi karena saya mengawali tentang pengetahuan ya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan tadi betul bahwa pengetahuan itu masih bersifat umum, segala macam bentuk informasi yang tidak harus dan tidak melalui proses ilmiah, apapun bisa. Gitu. Tetapi sains ilmu pengetahuan juga itu bagian dari pengetahuan. Nah, karena dalam jenis pengetahuan itu bisa kita dapatkan pertama begitu ya secara teoritis pertama ada tingkatannya. Pengetahuan bisa kita peroleh melalui hal yang sifatnya mistis atau gaib. Taruhlah kalau saya senang menyebut itu bersifat supranatural. Kalau yang enggak, misalnya kita cara beragama kan tidak semuanya hal pengetahuan yang kita dapatkan itu harus dibuktikan dengan logika, betul nggak? Bahwa kita diajarkan beragama misalnya bahwa Tuhan itu kita percaya pada Tuhan. Tetapi itu yang disebut dengan pengetahuan gaib. Karena kita tidak pernah melihat atau harus mewujudkan bentuk Tuhan itu seperti apa. Gitu. Kemudian setelah fase mistis, ada juga pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikiran para filsuf atau yang disebut filsafat. Ya. Nah, filsafat ini beda dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Tapi filsafat dia sebagai cikal bakal sains, cikal bakal ilmu pengetahuan. Kalau filsafat itu informasinya, pengetahuannya diperoleh melalui pemikiran atau perenungan yang mendalam oleh para filsuf. Tapi dia tidak melakukan penelitian, itu berupa perenungan saja. Dan dia perenungannya bukan cuma menghayal begitu ya. Memikirkan tentang bumi, matahari apakah mengelilingi bumi atau tidak, kan itu terus-menerus. Nah, dari filsafat inilah pemikiran-pemikiran para filsuf itu baru diperkuat dengan penelitian. Maka lahirlah ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada 3 ya. Jadi bisa diperoleh melalui mistis atau gaib. Dan gaib ya bisa diperoleh dari filsafat, pengetahuan dari hasil pemikiran para filsuf. Dan ketiga adalah pengetahuan yang sifatnya sudah melalui proses ilmiah, melalui penelitian, yaitu yang disebut sains, ilmu pengetahuan. Nah, kita ini akan berbicara di
jenis yang ketiga ini. Dan ilmu pengetahuan dari sisi historis begitu diawali dengan penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif gitu. Karena awalnya para ilmuwan itu mengamati kuantitatif itu memang banyak dilakukan untuk pengamatan pengukuran ya terhadap fenomena alam. Mari kita lihat secara ini ya. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah proses menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik. Makanya kalau saya tanya ke anak-anak, ke mahasiswa, apa sih penelitian kuantitatif? Pokoknya yang ada angka-angkanya, Bu. Yang ada angkanya, yang pakai statistik. Gitu. Yang nggak ada salahnya. Memang, ya itulah makanya penelitian awal dilakukan itu semuanya para saintifis itu adalah pendekatan kuantitatif. Jadi dia memang datanya selalu identik gitu karakteristiknya dengan numerik. Angka-angka, tabulasi data. Makanya ada alat bantunya statistik gitu ya. Yang dianalisis menggunakan metode berbasis statistik. Gitu. Dari hal manual, kalau saya dulu skripsi masih manual tuh perhitungan statistiknya kan ada rumus-rumusnya. Tapi sekarang kan dengan berbagai macam perkembangan teknologi begitu ya, SPSS bahkan sudah seri keberapa itu lebih memudahkan begitu ya. Nah, karakteristiknya yang pertama begitu ya. Dia menekankan pengukuran. Analisis menekankan hubungan kausalitas antara variabel. Jadi kuantitatif beda nanti ya, nanti akan saya bahas lebih mendalam perbedaannya. Dan pendekatan ini dua-duanya bisa digunakan dalam penelitian arsitek. Tergantung topik sama tujuan riset yang dirumuskan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, memang dalam pendekatan kuantitatif itu rata-rata dia berbicara tentang kausalitas, hubungan variabel. Biasanya kalau S1 ya skripsi kausalitas sederhana, biasanya hubungan dua variabel saja, ya. Pengaruh X terhadap Y, hubungan X dengan Y, ya, atau eksperimen, ada kelas kontrol dan sebagainya. Tetapi lebih jauh lagi, begitu. Penelitian antar kausalitas ini bisa disebut multivariabel. X terhadap Y-nya bisa berapa? Y1, Y2, Y3. Ya, pengaruh kenyamanan termal terhadap biasanya mahasiswa itu ya, pengaruh kenyamanan termal di studio gambar terhadap efektivitas pembelajaran digital. Itu dalam konteks penelitian kuantitatif pembelajaran di bidang arsitektur. Jadi apa yang diukur di situ? Yang variabel X-nya tadi. Jadi menghubungkan antara variabel X tadi yang kenyamanan termal, itu kan fisika bangunan ya, ada alat ukurnya. Kenyamanan termal, terus variabel Y-nya apa? Efektivitas belajar. Nah, statistik akan membantu itu. Bagaimana hasil pengukuran yang berupa numerik atau angka-angka ya tadi kenyamanan termal dengan efektivitas. Efektivitas alat ukurnya apa, Bu? Ada teorinya. Ada indikatornya yang bisa kita jadikan instrumen penelitian. Setelah jadi instrumen, dia ada alat ukurnya, skalanya. Mau pakai skala apa? Ada skala sikap misalnya kalau yang terkait dengan persepsi, rasa, begitu ya. Itu biasanya pakai skala Likert. Setuju, sangat setuju. Kalau survei-survei kan seperti itu ya. Nanti ada tekniknya bagaimana tadi angka yang dihasilkan di variabel X, itu hasil pengukuran yang di variabel X dengan yang di variabel Y, itu dikorelasikan. Nah, statistik lah, SPSS lah yang akan membantu, kemudian keluarlah hasilnya. Jadi selalu ya, penelitian kuantitatif, mohon digarisbawahi, itu tadi yang diingat, identik, begitu memiliki karakteristik selalu muncul numerik, gitu, angka-angka. Penyajiannya boleh tabel, boleh tabulasi, begitu bagan dan sebagainya ya. Dan dia selalu ada hubungan antar variabel, baik hanya dua variabel, artinya X, Y, atau multivariabel.
kalau faktor pengaruhnya misalnya makin banyak. Jadi ini teman-teman sudah sambil membayangkan ya, kalau sudah punya topik sudah membayangkan, oh iya ya, saya kayaknya kalau misalnya mau meneliti tentang preferensi begitu ya penghuni rumah susun misalnya, rumah susun begitu ya terhadap begitu, apakah itu kenyamanan ataukah terhadap desain ruangnya. Nah itu kalau sudah berbicara preferensi pengguna itu sudah dipastikan tuh, itu pengukurannya pasti kuantitatif, pendekatannya kuantitatif, karena kita ingin mensurvei, ingin mengetahui ya, referensi, persepsi, dan itu biasanya melalui datanya dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Jadi banyak sekali riset arsitektur yang bisa menggunakan pendekatan. Kemudian realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap dan dipahami. Menggali dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Nah, pada prinsipnya si peneliti kuantitatif itu dia benar-benar outsider. Ya. Tidak boleh memiliki asumsi sendiri. Misalnya saya tanya, ini instrumennya dari mana? Oh, saya yang bikin. Oh iya pasti bikin, tapi dasar teorinya enggak Bu, ini mah saya aja gitu, nggak bisa. Jadi instrumen yang kita susun begitu, karena si peneliti itu harus outsider, betul-betul dia netral. Gitu. Susunan instrumen yang kita susun begitu ya, itu berdasarkan benar-benar ada landasan teorinya. Misalnya kita tadi berbicara tentang kenyamanan termal. Baca literatur tentang kenyamanan termal. Apa sih kenyamanan termal? Siapa yang berbicara tentang teori kenyamanan termal? Aspeknya apa saja di dalam kenyamanan termal? Indikatornya apa saja? Nah, jadi instrumen itu berdasarkan teori ya. Pengembangan atau mengembangkan instrumen penelitian itu berdasarkan kajian teori, landasan teori. Bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung. Yang dimaksud dari abstrak ini kan kita, nah nanti memang masing-masing pendekatan ini ada kelemahan dan kekuatannya ya. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana perdebatan ya dalam tanda petik antara peneliti kualitatif dan kuantitatif gitu. Mengapa muncul penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif? Salah satunya ya memang menggugat kelemahan tanda petik penelitian kuantitatif yang segala sesuatunya hanya tergantung pada angka. Jadi kalau statistik kan alat ya, itulah yang oleh peneliti kualitatif kalau penelitian humaniora meneliti manusia itu tidak semua tergantung pada alat. Karena kalau statistik SPSS ya Bapak Ibu, penelitian tentang ini pengaruh kue lapis misalnya terhadap atau pengaruh rasa kue lapis terhadap desain arsitektur misalnya ya. Apapun statistik itu yang penting kita variabel X-nya ada angka numerik, ada skor, variabelnya ada skor, statistik akan menghitungkan gitu, dan tetap akan keluar tabulasinya. Gitu ya. Jadi dalam kelemahan kuantitatif itu tadi yang bersifat abstrak itu seringkali begitu ya tidak melihat begitu ya, tidak melihat aspek, bukan tidak melihat ya, tergantung si yang merumuskan yang memiliki topik begitu ya. Jadi kalau kuantitatif kan kacamata kuda ya, apapun dengan bantuan statistik begitu ya itu bisa dihitung, tapi tentu kan nah nanti yang akan bagaimana penelitian itu bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah begitu ya, memiliki kebermanfaatan, memiliki novelty, tentu tergantung dari urgensi penelitian itu. Kan tadi urgensinya apa sih? Rasa kue lapis dengan desain arsitektur misalnya, kan nggak ada urgensinya, buat apa di riset begitu ya.
Setiap ada nomotetik ya, nomotetik lebih mengarahkan minat terhadap hal umum dijadikan sebagai landasan untuk menyusun kaidah ilmiah untuk kepentingan membuat generalisasi atas fakta-fakta yang spesifik. Nah, nanti ini perbedaan yang substansial gitu, antara kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu hasilnya nanti memang digeneralisasi. Jadi makanya nanti dalam ininya ada, kita mengenal ada populasi dan sampel. Beda dengan kualitatif. Kita tidak mengenal dalam kualitatif itu ada populasi dan sampel. Gitu ya. Jadi sampel itu namanya sampling. Kalau kan di dekade pemilu 2 apa 3 dekade pemilu ini ya, kita sudah mengenal quick count ya. Quick count itu kan sampling cepat. Kemudian hasilnya digeneralisasi. Nah, itu kuantitatif. Survei-survei politik itu kuantitatif betul. Jadi dia based on populasi, kemudian cuma metode penentuan sampling itulah yang akan menentukan begitu. Bagaimana data dan hasilnya, begitu pengumpulan data itu bisa kita analisis dan digeneralisasikan sebagai representasi dari jawaban seluruh populasi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi quick count itu secara metodologis dibenarkan. Gitu. Kok bisa ya Bu baru sore gitu sudah bisa menghitung, sementara kalau hasil penghitungan suara yang formal begitu ya baru seminggu begitu. Tapi hasilnya kan tidak jauh berbeda. Nah, itulah statistik. Gitu. Generasi yang mendekati benar begitu. Jika teknik samplingnya benar. Quick count ini dianggap secara metodologis gitu bisa diakui sebagai sebuah metode teknik sampling yang memenuhi kaidah begitu ya dalam perhitungan kuantifikasi begitu, perhitungan hasil suara. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali sudah membayangkan juga dengan apa itu, dengan riset Bapak Ibu sekalian. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya boleh Pak Takdir, silakan. Yang pertama Bu, terkait masalah tadi. Pak Edi ya, Pak Edi. Ya, mangga Pak Edi. Yang sebenarnya ada beberapa Bu. Yang pertama terkait masalah pengetahuan. Tadi dengan ilmu pengetahuan. Dari yang Ibu paparkan tadi, berarti saya bisa berstatement bahwa pengetahuan itu tidak selamanya benar, tetapi ilmu pengetahuan itu pasti sudah benar berdasarkan kaidah dunia di luar dari metafisika. Misalnya seperti itu. Kalau memang seperti itu berarti ceritanya berarti itu segala pengetahuan itu pasti belum tentu benar. Tetapi kalau ilmu pengetahuan pasti sudah benar ya Bu ya. Terus yang kedua benar secara ilmiah ya Pak Edi. Ilmu pengetahuan benar secara ilmiah. Ya betul. Ya. Terus yang kedua ini terkait masalah kuantitatif tadi. Ya. Sepemahaman saya Bu, artinya ini membenarkan karena jujur sampai detik ini untuk membedakan secara spesifik tentang metode kualitatif dan kuantitatif itu masih hambar Bu, masih bayang-bayang. Masih apa Pak? Berarti masih bayang-bayang, masihnya belum terlalu fix untuk bisa membedakan secara rinci Bu, terkait kualitatif dan kuantitatif. Karena sepemahaman saya Bu, bahwa kalau berkaitan dengan hasil penelitian yang hasilnya nanti berkaitan dengan rasa, sifat, dan lain sebagainya kan lebih tidak terukur. Tidak terukur, artinya itu berdasarkan persepsi orang masing-masing ya Bu. Persepsi orang masing-masing yang dimana kalau persepsi dan penilaian terkait masalah rasa kan tidak terukur Bu. Jadi berasumsi saya tadi bahwa kalau yang bersifatnya rasa, kenyamanan dan lain sebagainya kan beda, itu bersifat kualitatif ya Bu. Karena tidak terukur. Beda halnya kalau kuantitatif. Kuantitatif itu kan nilai yang sudah terukur. Katakanlah
berkaitan dengan masalah pencahayaan. Pencahayaan kan biasanya kan bisa diukur dengan menggunakan alat misalnya. Sama tadi Ibu yang katakan tadi terkait masalah kenyamanan. Kenyamanan kan sifatnya rasa, tapi rasa suhunya itu bisa diukur dengan alat suhu. Misalnya derajatnya sekian, bisa dinilai. Nah, yang tidak ternilai itu yang saya tidak pahami. Tadi kan Ibu katakan bahwa rasa itu juga bisa dikategorikan sebagai kuantitatif. Ya. Sementara kalau saya sepaman saya bahwa kalau berkaitan dengan rasa, katakanlah seperti ini Bu, si A mengatakan bahwa oh ini asin, sementara yang si B-nya mengatakan tidak, ini tidak terlalu asin. Sementara yang si C-nya mengatakan bahwa tidak, ini sudah pas, atau maka katakan ini sudah hambar. Berarti itu kan bersifatnya tidak terukur, Bu. Sehingga kalau di metode penelitian kualitatif itu kan memiliki, makanya jawabannya juga tidak numerik kayak 1, 2, 3, 4, mungkin lebih ke ya, tidak, atau mencukupi, mungkin seperti itu, atau pemahaman saya yang salah, atau memang kuantitatif itu bisa mencakupi keseluruhan metode riset ya, seperti itu. Tapi pada hasil akhirnya nanti bisa, walaupun pertamanya kuantitatif, nanti hasil akhirnya bisa kualitatif ya. Seperti itu Bu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Pak Edi, betul, bagus risetnya ya. Jadi makanya tadi yang kita pengetahuan dulu ya, betul. Jadi pengetahuan itu memang belum tentu semuanya benar secara ilmiah, tidak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kalau ilmu pengetahuan dia memang bisa dibenarkan secara ilmiah karena dia melalui hasil riset, prosedur ilmiah. Nah, nanti terkait dengan proses kebenaran, kan kebenaran yang harus kita pahami ada dua, Pak. Kebenaran mutlak dan kebenaran yang tidak mutlak, atau benar. Sebenarnya yang ilmiah itu secara ilmiah dia mutlak kalau prosedur ilmiahnya benar, alat ukurnya benar, begitu. Tetapi teori itu kan beda dengan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak kalau kita yang beragama ya Pak, ilahiyah begitu ya. Kalau saya sebagai seorang muslim, sejauh manapun saya menuntut ilmu, gitu, sejauh manapun saya sudah melakukan berbagai macam riset dan membaca hasil riset orang, kemudian misalnya kalau sains itu kan selalu berbicara tentang segala sesuatu yang itu bisa masuk logika, bisa disentuh, bisa dilihat, gitu, bisa diraba, maka itu benar, ada. Tapi bagi saya yang beragama, itu kebenaran sains yang relatif. Tadi kebenaran sains itu relatif. Teori itu relatif, Pak. Karena satu teori bisa digugurkan dengan teori yang baru, kan. Karena itulah kebenaran manusia, sains itu relatif. Meskipun ada teori-teori, biasanya teori eksak begitu ya. Dia memang umurnya panjang, begitu. Kebenarannya lama begitu ya. Beda dengan teori sosial. Teori evolusi aja, teori evolusi. Kan menurut kita mengenal teori evolusi Darwin, tetapi kemudian dipatahkan dan dengan teori. Itu yang dimaksud relatif. Jadi kalau ditanya sains itu berarti yang sudah betul, iya, kalau dia melalui prosedur ilmiah, tetapi kebenarannya, kalau berbicara kebenarannya, dia sebenarnya relatif. Kalau terutama bagi yang beragama, karena bagi saya gitu, ada kebenaran mutlak. Itu tidak harus dibuktikan dengan logika, kan, bahwa saya percaya, bahwa saya meyakini punya Tuhan, Allah bisa dilihat? Tidak. Allah bisa diraba? Tidak, karena saya tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan bentuknya. Bahkan bertanya tentang surga neraka pun, ada gitu surga dan neraka, ada gitu yang sudah coba. Buat saya nggak masalah, karena itu adalah keyakinan. Karena tadi struktur pengetahuan itu awalnya ada yang gaib juga. Apakah yang pengetahuan itu semuanya belum tentu semuanya benar, Pak? Kita dari kecil sudah banyak diinikan cerita, mitos. Ya, kalau tadi sains itu harus selalu ada fakta, data, tapi kalau pengetahuan boleh dia mitos, boleh dia legenda. Misalnya kita cerita, kalau di Sunda ada cerita ini ya, Pak Ivan, Sangkuriang Dayang Sumbi ya, Pak Ivan, Tangkuban Perahu begitu. Itu kan legenda, mitos, begitu. Persoalan benar dan tidak
Memang tidak dibuktikan dengan sains, dengan ilmiah. Tetapi itu legenda cerita masyarakat yang sebenarnya cara orang tua dulu, masyarakat tradisional itu mentransfer pembelajaran kepada keturunannya itu hanya untuk mewariskan nilai-nilai makna. Sama halnya dengan cerita Malin Kundang. Mitos kan Malin Kundang itu. Oh enggak Bu, ada kok buktinya, itu ada batu yang apa tuh lagi sujud. Tapi kan kita belum tahu, benarkah bahwa batu yang telungkup itu Malin Kundang? Tapi kan di balik ceritanya ada makna tertentu. Jadi ada nilai positif. Jadi betul Pak Edi, kalau pengetahuan itu belum tentu benar ya, karena pengetahuan itu ada yang bersifat gaib, mistis, ada yang bersifat mitos. Tapi kalau kita berbicara sains, maka kita akan berbicara tentang penjelasan ilmiah, karena prosesnya proses ilmiah dan bisa diargumentasikan. Persoalan kebenarannya, ya memang betul kebenaran ilmiah itu relatif. Bisa, mungkin riset kita hari ini bisa digugurkan oleh riset 5 tahun yang akan datang. Teori yang kita lahirkan hari ini bisa digugurkan oleh teori jika ada perkembangan. Itu ya, jadi clear ya, betul bahwa yang dipahami oleh Pak Edi betul. Nah, kedua, tentang kuantitatif dan kualitatif riset. Makanya sekarang ada mix method. Jadi kita tidak bisa riset yang lebih komprehensif gitu ya. Fenomena alam itu selalu terkait dengan manusianya. Lahirnya penelitian kualitatif itu kan karena mengkritik penelitian kuantitatif yang tadi terlalu mengacu kepada hitungan. Padahal mengukur manusia, apalagi itu terkait perilaku, gitu ya, terkait ruang misalnya, nggak bisa dihitung begitu. Harus pendekatan kualitatif. Nah, nanti di materi kualitatif akan saya jelaskan karena riset saya kebanyakannya kualitatif. Gimana? Nah, makanya sekarang muncul mixed method bahwa kuantitatif dan kualitatif tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah riset itu boleh digunakan dua-duanya. Contoh misalkan, disertasi saya itu diawali dengan kuantitatif karena saya ingin ujungnya saya akan etnografi. Etnografi itu penelitian kualitatif yang murni, yang paling kualitatif. Tetapi saya ke tukang bangunan ya. Jadi disertasi saya itu jadi kebaca nggak ya? Ada bukunya nih, sudah dibukukan, tukang bangunan judulnya. Nggak kebaca ya? Nggak ke ini. Saya ini kan dulu. Nah, ini riset kualitatif, tetapi diawali untuk menentukan, kan di kualitatif mah tidak mengenal tadi sampling ya, tidak mengeneralisasi, hanya ingin mengetnografi sekelompok tukang bangunan begitu. Dan saya hanya punya informan yang saya perdalam itu hanya 8 orang untuk mengetahui bagaimana mereka perjalanan mengembangkan keterampilannya, bagaimana dia berinteraksi di proyek gitu. Tapi untuk menentukan 8 orang itu kan saya perlu survei dulu. Karena syarat untuk penelitian kualitatif kita menentukan informan kita, gitu ya, sumber data kita, si informannya itu harus tahu betul, gitu. Jangan sampai salah. Kita ingin mengetahui tentang keterlibatan seseorang pekerja yang punya pengalaman di tukang bangunan, tapi yang kita survei bukan orang tukang bangunan, kan salah. Sehingga diawali saya kuantitatif, survei dulu untuk mencari, mengidentifikasi sejauh mana keterampilannya. Nah, jadi itu mixed method ya, idealnya ada mixed method. Nah, tadi pertanyaan Pak Edi. Kan manusia tidak bisa diukur dengan angka-angka, Pak. Tergantung juga. Kalau yang itu, makanya tadi basic teori itu begitu penting untuk menentukan indikator apa yang akan kita ukur. Persepsi itu bisa dikuantifikasi. Karena ada teorinya tentang persepsi. Skalanya apa? Skalanya sikap memang. Tidak 1, 2, 3, tapi setuju, sangat setuju. Yang seperti itu. Bahkan penelitian-penelitian psikologi itu banyaknya kuantitatif, Pak. Untuk mengukur kejiwaan seseorang itu ada dikembangkan alat ukur kuantitatif justru. Nah, tetapi yang sifatnya tadi arsitektur sebenarnya ya
lebih banyak ke kualitatifnya, Pak. Kalau dia mengamati perilaku orang, gitu, ruang gerak, begitu. Kemudian transformasi ruang, begitu ya, perubahan ruang, implikasinya terhadap perilaku atau sebaliknya dari perilaku berimplikasi pada perubahan ruang, itu memang pengamatan kualitatif. Nah, nanti akan Bapak dan Ibu akan lebih paham kalau sudah punya objek dan topik risetnya, sehingga saya bisa arahkan begitu ya. Kita sama-sama arahkan. Oh, ini datanya kualitatif. Oh, ini datanya bisa diperoleh melalui kuantitatif. Tapi pada prinsipnya memang kualitatif itu humaniora ya. Jadi betul-betul riset yang gugatan para peneliti kualitatif juga begitu, bahwa nggak bisa dong semuanya mengamati perilaku manusia dikuantifikasi. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi semua penelitian, bahkan sebagian besar penelitian di teman-teman psikologi itu, pengembangan instrumen itu alat ukur instrumen penelitian di psikologi itu banyaknya kuantitatif. Nah, tetapi basic teorinya yang kuat, Pak. Tadi misalnya kemarin bimbingan skripsi saya ada yang mengukur tentang kenyamanan termal, tetapi dia tidak menggunakan alat ukur. Kan alat ukurnya ada ya untuk kenyamanan termal itu. Tetapi dia ingin kenyamanan termal dalam persepsi atau apa yang dirasakan oleh si pengguna ruang itu. Nah, tetapi si indikator kenyamanan termalnya harus mengacu pada teori. Apa saja sih kenyamanan termal? Suhu, misalnya. Apa saja yang harus diungkap dalam suhu? Tapi yang diukurnya adalah rasa yang dirasakan oleh si orang. Kurang panas, panas, cukup panas, panas sekali. Nah, itu kuantifikasi, Pak. Nanti keluarnya akan scoring begitu. Di SPSS bisa mengolahkan. Boleh enggak? Boleh. Tetapi tentu makanya riset kuantitatif itu perlu sekali Bapak dan Ibu menjelaskan batasan riset. Bahwa pengukuran kenyamanan termal ini didasarkan pada persepsi atau apa yang dirasakan oleh pengguna ruang. Tapi teori kenyamanan termal itu sebagai acuan kita mengembangkan instrumen atau item pertanyaan. Begitu Pak Edi ya. Jadi kalau ditanya berarti sebenarnya tidak bisa, Bu. Bisa tetap. Bahkan penelitian-penelitian psikologi kebanyakannya dia kuantitatif. Instrumen yang dikembangkan oleh teman-teman psikologi banyaknya instrumen kuantitatif. Karena untuk mengukur misalnya kecerdasan visual, instrumennya sudah baku, Pak. Gimana ya kecerdasan visual? Oh, mereka bisa karena ada landasan teorinya begitu ya. Kemudian ditemukan indikator kecerdasan visual itu apa saja begitu ya. Ya seperti sekarang mungkin riset yang sedang dikembangkan oleh Prof. Asep Yudi itu kan kecerdasan visual ya, spasial ya, kecerdasan ruang. Kerjasama dengan teman-teman psikologi karena memang sudah gitu ya kurang lebih Pak Edi. Nanti kita akan lebih clear ketika Bapak dan Ibu memberikan contoh topiknya, kasusnya. Kita lanjutkan sebelum ke pertanyaan berikutnya. Tapi Bapak Ibu boleh menginterupsi saya ya kalau ada pertanyaan, jangan menunggu saya selesai ya. Boleh dipotong. Nah, ini jenis penelitian kuantitatif, ada penelitian yang sifatnya intervensi, ada penelitian yang non-intervensi. Jadi yang intervensi ini menjelaskan apakah suatu intervensi mempengaruhi hasil bagi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Terus pada prinsipnya tapi dia menghubungkan variabel-variabel dalam pola yang dapat diprediksi untuk satu kelompok ini. Sementara penelitian yang non-intervensi menggambarkan perubahan yang terjadi dalam suatu populasi. Jadi kalau yang intervensi ini biasanya kalau di skripsi mahasiswa ya, pengaruh X terhadap Y. Jadi pasti si angka X ini akan berpengaruh sekian puluh % terhadap Y. Tadi ya ini yang penelitian yang umum meskipun saya sudah mengeliminir penelitian-penelitian seperti ini karena terlalu banyak begitu. Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Ya. Nah, itu mengintervensi si X-nya itu ada
ada kontribusi nilainya. Nah, itu secara statistik kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada prosesnya ya. Bagaimana hitungan mengkorelasikan, regresikan, kemudian menghitung koefisien determinasi begitu ya. Kalau teman-teman yang dari pendidikan teknik arsitektur UPI mestinya sudah sangat paham gitu karena skripsinya kebanyakannya seperti itu. Ini metode korelasional digunakan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, ini semuanya dalam penelitian kuantitatif ini gitu, bahasa korelasi, bahasa kausalitas gitu, semuanya itu dihitung berdasarkan statistik ya. Jadi ada analisis korelasional. SPSS udah ngerti itu bagaimana mengkorelasikan masing-masing variabel, baik itu cuma 2 variabel maupun multivariabel. Kemudian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi bidang tertentu secara faktual. Misalnya begini, bahkan dalam pendekatan kuantitatif satu variabel pun boleh, artinya tidak kausalitas ya, tidak ada hubungan antar variabel. Kita hanya mempresentasi, mendeskripsikan. Misalnya begini, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan mahasiswa di dalam mengikuti pembelajaran studio gambar. Itu cuma satu variabel, Pak. Kita tidak menghubungkan dengan variabel lain. Jadi yang akan kita elaborasi gitu ya, tentang teori kesulitan belajar. Lalu tentang situasional fenomena studio gambar. Itu bisa, itu tapi hanya satu variabel, Pak. Tidak menggunakan SPSS atau alat uji statistik korelasi. Jadi kita survei saja, Pak. Survei dengan tadi aspek variabel tunggal tadi tentang kesulitan belajar mahasiswa di studio gambar. Nah, item pertanyaannya mengacu kepada teori tentang kesulitan belajar, itu saja. Lalu kita deskripsikan. Hasilnya itu, deskripsinya itu indikator ini berapa persen kesulitan belajar dalam aspek misalnya berapa persen, kita tabulasi saja. Nah, itu satu variabel. Jadi kita hanya mendeskripsikan saja hasil. Ya sama dengan survei politik ya Pak. Kalau kita mengikuti sekarang, tapi kok, nah begitulah itu makanya kita harus meng-highlight ya bahwa sains itu tergantung penggunaannya ya. Artinya metode ilmiah pun tergantung si penggunanya. Kenapa saya mengatakan begitu? Apalagi kalau itu dikaitkan dengan kepentingan politik. Jadi lembaga survei satu dengan yang lainnya bisa beda-beda. Kenapa coba Pak? Mengapa saya tadi makanya menyebutkan bahwa kebenaran ilmiah itu kebenaran relatif juga begitu ya. Tidak semuanya bisa secara mutlak benar begitu. Nah, sekarang mengapa misalnya itu kan survei ya sekarang kan marak ya karena mau menjelang 2024 begitu. Kenapa coba beda-beda, Pak? Si lembaga survei ini kok yang menangnya Prabowo, lembaga survei ini yang menangnya Anies, lembaga surveinya ini yang menangnya Ganjar begitu. Kira-kira kenapa? Ada kepentingan perseorangan mendongkrak elektabilitas. Jadi maksudnya secara metodologis apa yang bisa Bapak tangkap? Betul, tentu itu karena kepentingan. Beda sampel, Ibu. Beda sampel. Dan beda metode. Jadi secara ilmiah itu tidak dibenarkan karena gitu peneliti itu harus netral gitu.
Tapi kan politik tidak bisa netral, gitu ya. Jadi tergantung yang bayar. Kalau lembaga surveinya itu dibayar oleh calon tertentu, ya pasti dong harus menyenangkan calon itu. Maka ternyata begitu ya, metode ilmiah statistik kuantitatif itu bisa diakalin. Ya, tetap. Nah, sebenarnya secara ilmiah itu tidak bisa dibenarkan. Gimana Pak Takdir? Ya, di-unmute dulu Pak Takdir, itu di-mute. Lembaga surveinya tadi itu tergantung angka ya Bu? Iya. Dan angka itu makanya itulah itu kritik terhadap pendekatan kuantitatif itu, angka bisa direkayasa. Data itu bisa direkayasa sialan. Makanya tadi saya bilang gitu ya, kelemahan penelitian kuantitatif karena kita bergantung kepada angka, bahkan tadi kan penelitian pengaruh rasa kue lapis terhadap itu pun kalau keluar angka bisa dikorelasikan. Tapi ingat bahwa di dalam penelitian itu ada kaedah-kaedah yang harus dipenuhi. Ya, jika kita ingin tetap bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab ilmiahnya. Pertama tadi peneliti itu harus netral, dia harus outsider dari persoalan atau dari masalah yang akan kita di luar. Nah, kekuatan kuantitatif itu memang harus didasarkan pada teori yang sudah ada sebelumnya. Tadi teori kesulitan belajar, harus ada orang sebelum ini melakukan penelitian apa tentang kesulitan. Karena harus diingat juga oleh Bapak Ibu, gitu ya. Kita berbicara penelitian itu, gitu. Apalagi kalau akan menjelaskan tentang novelty atau kebaruan, maka kita harus tahu penelitian sebelumnya yang terkait dengan. Jadi harus ada rujukan penelitian. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian ada kausal komparatif, metode kausal komparatif atau ex post facto digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Kemudian hanya komparatif saja, metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel, bertujuan untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan atau program. Kalau penelitian pendidikan biasanya anak-anak di pendidikan itu membandingkan begitu ya sebuah model pembelajaran di dua kelas yang berbeda. Ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gitu ya. Bagaimana metode itu diterapkan? Dua metode diterapkan di dua kelas yang berbeda, gitu hasilnya seperti apa? Itu dikomparasikan. Nah di dalam arsitektur pun bisa begitu ya, akan membandingkan riset begitu ya. Nah, kemudian ini eksperimen ini uji coba begitu. Nah makanya tadi saya bilang penelitian ilmu pengetahuan itu diawali perkembangannya dari riset kuantitatif karena memang banyak meneliti fenomena alam, termasuk salah satunya dia metode eksperimen, uji coba begitu di lab gitu ya. Metode eksperimen dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel. Penelitian eksperimen terdiri dari dua jenis, yakni semu dan sungguhan. Metode eksperimen atau dalam evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya. Nah, jadi eksperimen ini bisa dilakukan dalam penelitian sosial maupun penelitian alam, gitu ya, eksakta. Kalau yang eksakta, biologi, kedokteran, begitu termasuk yang teknik ya, misalnya eksperimen mau mengetes kekuatan beton kalau di sipil ya, atau eksperimen dalam mengukur kekuatan material tertentu, material baru misalnya ya kan, perkembangan material sekarang itu kan pasti itu semuanya berdasarkan hasil riset begitu ya. Ada beton pratekan, ada bata ringan, itu kan semuanya melalui eksperimen, riset eksperimen, jadi uji kekuatan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, belum tadi saya sampaikan, yang membedakan begitu ya taraf signifikansi, pentingnya taraf signifikansi
Ada yang ingat apa itu taraf signifikansi? Astrid masih ingat taraf signifikansi? Bedanya taraf signifikansi nanti di riset IPA dan sosial begitu ya? Pak Kita masih sudah pernah mendengar taraf signifikansi? Toleransi terhadap kesalahan? Belum, Bu. Belum ya. Jadi kalau di dalam penelitian IPA itu biasanya taraf signifikansinya lebih ketat, terutama kedokteran. Misalnya. Dia harus 100%, artinya toleransi kesalahannya harus 0%. Beda dengan penelitian sosial yang dia bisa sampai 10% toleransi kesalahannya. Jadi taraf signifikansinya bisa sampai 80. Kalau 15 berarti 85 ya. Tapi kalau kedokteran itu harus 0% toleransi kesalahannya. Kira-kira ada yang bisa memahami itu enggak? Mengapa di penelitian IPA, apalagi kedokteran, itu toleransi kesalahannya atau taraf signifikansinya harus 100%. Toleransi kesalahannya berarti 0%. Tapi kalau sosial boleh ada taraf kesalahan gitu. Sampai 10%. Apa maknanya? Kira-kira apa maknanya? Gimana proyek terjadi sistem error kali Bu? Ya. Sistem error sebenarnya terjadi sistem error dalam pengambilan sampel atau data. Karena menyangkut nyawa kali ya. Kenapa? Ya. Menyangkut nyawa pribadi personal langsungnya. Beda kalau sosial kan berkaitan dengan orang banyak. Sementara kedokteran kan dia personal. Artinya hasilnya langsung ke personal begitu. Iya. Jadi IPA itu IPA eksakta ya. Uji beton begitu ya, uji kekuatan besi, eksperimen misalkan, uji obat, uji kedokteran. Kenapa kedokteran itu tidak boleh ada sampling toleransi kesalahan begitu? Karena betul menyangkut manusia, nggak boleh coba-coba, risetnya harus sampai berapa kali eksperimen misalnya obat atau misalkan melakukan operasi tertentu begitu dengan metode tertentu, dia harus menemukan sampai 0% kesalahan. Sampai 0%. Karena salah sedikit ya tadi, nyawa. Begitu juga misalnya eksperimen menguji beton. Harus berulang-ulang diujinya, risetnya harus berulang-ulang. Sampai taraf signifikansinya paling kecil. Gitu. Atau kesalahan toleransi kesalahannya paling kecil. Karena itu juga sama menyangkut manusia, sistem kekuatan struktur konstruksi. Nah, beda dengan tadi yang persepsi, ya, misalnya preferensi orang tentang pengguna, gitu. Artinya, tanda petik ya, secara substantif, dia tidak berdampak pada, begitu ya, tadi apakah nyawa, keselamatan, dan sebagainya. Orang cuma mempersepsi tentang kenyamanan dia di sebuah ruang dan itu bisa berbeda dengan orang lain, no problem. Jadi itu yang dimaksud mengapa di dalam penelitian sosial, begitu ya, kuantitatif, itu ada toleransi kesalahan, boleh gitu tidak tepat sampai 10%. Makanya nanti kalau di penelitian kuantitatif itu selalu ada taraf signifikansi sekian persen. Tapi kalau penelitian eksakta dia lebih ketat, terutama dan itu biasanya eksakta itu di yang eksperimen ini diuji coba, diuji lab, gitu ya, baik teknik maupun kedokteran. Kemudian metode survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan isu berskala besar dan aktual. Yaitu seperti survei produk, begitu survei politik, begitu ya, itu based on populasi. Jadi perbedaan mendasar cara kita mengumpulkan data antara kuantitatif dan kualitatif adalah pada kalau kuantitatif itu harus betul-betul karena nanti hasilnya akan digeneralisasi, dia harus ada populasinya.
Contoh begini, kita ingin meneliti tentang preferensi apa itu tadi penghuni rumah susun Sarijadi. Nah, kira-kira siapa populasinya? Yang mana yang dimaksud populasi? Coba. Populasinya yang mana? Yang penghuni rumah Penghuni susun itu. ya. Iya. Penghuni rumah susun. Berarti semua penghuni rumah susun, dia populasi. Taruhlah penghuni rumah susun Sarijadi itu 1000. Nah, apakah 1000-1000-nya harus kita survei? Dalam riset Tidak. kuantitatif? Tidak. Tidak. Makanya ada teknik sampling. Pengambilan sampel. Iya, Sampling. penggunaan sampling. Ada rumusnya. Ada beberapa teknik samplingnya. Dihitung. Jadi ada yang disebut populasi besar, ada yang disebut populasi kecil. Ada juga survei yang dia samplingnya sampling populasi. Biasanya kalau populasinya itu hanya 100, gitu, maksimal 100, itu biasa disebut sebagai sampling populasi. Artinya karena dia cuma 100, maka nggak dihitung lagi berapa sampelnya, tetapi keseluruhannya dijadikan sampel. Itu disebut sampel populasi atau sampel total. Tetapi Ibu, kalau maaf mau ya, nanya tentang ya sampel boleh. itu sendiri. Kan sampel ada banyak nih, kalau untuk skalanya ada skala populasi besar dan sebagainya. Sebenarnya untuk sampel itu sendiri ada minimalnya nggak sih Bu untuk standarnya gitu? Iya, ada rumusnya. Tapi saya suka tidak merekomendasikan misalnya dari dulu digunakan, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Suharsimi Adikunto selalu sampel itu 25% dari populasi. Tapi saya selalu ke anak S1 saja menghitung. Ada misalnya contoh rumus Lovin, ya. Jadi populasi besar maupun kecil dengan menggunakan Slovin itu dia merepresentasikan populasi, nanti hasilnya bisa digeneralisasi. Jadi ada rumusnya ya. Biasanya silakan nanti pelajari, ada Slovin, ada apakah itu persentase dan sebagainya. Itu harus, bahkan teknik sampling itu harus, nggak bisa kita tidak menggunakan rumus sampling. Ada teknik pengumpulan sampling. Kan kita mau mengeneralisasikan tentang apa itu misalnya preferensi masyarakat Kota Bandung, nggak mungkin kan? Berapa masyarakat Kota Bandung? 4 juta. Apakah semakin besar populasi, semakin besar samplingnya? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi dengan menggunakan rumus, misalnya taruhlah rumus Lovin yang paling populer, begitu ya. Populasi sebesar apapun biasanya itu sampelnya tidak akan lebih dari 1000. Rata-rata di 500-600. Misalnya saya pernah melakukan penelitian tentang bagaimana ingin mengeneralisasikan, ingin menggambarkan tentang kualitas air bersih layanan PDAM masyarakat Kota Bandung. Gitu kan? Yang harus disurvei adalah siapa pengguna pelanggan PDAM itu. Terus dihitung. Kalau dihitung sekian ribu, gitu, sekian puluh ribu, populasinya itu dihitung Slovin jatuhnya 750 misalnya si sampelnya. Maka 750 itu yang kita acak gitu ya untuk menjadikan sampel kita. Gitu. Tapi yang bagus kalau populasi besar setelah mendapatkan 750, taruhlah angka 750 orang atau 500 orang, itu kita hitung lagi proporsinya. Kalau kita skala kota nih gitu ya. Hitung lagi, kalau saya biasanya menghitung kecamatan. Ada populasi kecamatan itu berbeda. Kita proporsikan dari 700 dibagi sekian, berarti ada kecamatan yang lebih banyak, ada kecamatan yang lebih sedikit. Dari kecamatan turunkan lagi ke kelurahan. Jadi biar terstruktur kita cara mengambil datanya, begitu ya. Kalau teman-teman sudah survei yang besar seperti itu, biar terstruktur gitu. Kan bingung nih, udah dapat 700, siapa aja ya ini 700 teh kemana ya? Terus 700 ambillah jadi satu kelurahan itu, yang penting 700. Nah itu enggak ini. Kalau kita mau bicara tentang generalisasi menggambarkan kota, gitu ya, populasi kota, nggak bisa kita cuma memfokuskan sampel kita di satu kelurahan atau satu kecamatan.
harus dibagi lagi. Misalnya dulu ya saya sudah menghitung itu, kan dibagi tuh, dulu kecamatannya masih ada 32 kecamatan di Kota Bandung. Bagi lagi ke 32 kecamatan dari 700 itu. Oh beda-beda, ada yang di sini 30, ada 50. Tapi setelah itu pun dibagi lagi di kecamatan itu ke kelurahan. Jadi dari misalkan di kecamatan itu ada 6 kelurahan, berarti masing-masing itu yang lebih ideal ya. Jadi kalau kita nanti mau menggambarkan preferensi Kota Bandung, itu representasi mewakili setiap kecamatan dan kelurahan. Jadi yang si 750 hasil hitungan rumus Sislovin itu secara utuh kita proporsikan lagi. Misalkan yang sederhana saja, kalau saya membimbing skripsi mahasiswa, ya ambil sampling mahasiswa FTK, ya mahasiswa atau enggak mahasiswa FTK, siswa saja, siswa SMK, prodi DPIB kalau di arsitektur itu, desain pemodelan dan ilmu bangunan. Ada berapa siswa DPIB di SMK itu? 400. Oke, hitung. Oh, keluar sampelnya Bu dari rumus ini 120. Oke, yang 120 itu dibagi lagi kan diproporsikan kelas 1, kelas 2, kelas 1 sekarang kelas 10, 11, 12 kan. Kelas 10, kelas 10 ada berapa rombel? Jadi strukturnya begitu. Cara kita nanti untuk implementasi sebaran menyebarkan kuesioner ke sampel kita dari hitungan terbesar, kemudian ada proporsi lagi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada batasannya, ya jelas. Itu yang disebut dengan teknik sampling. Kalau nah, makanya, ya, Mangga. Maaf Bu, potong. Ya, boleh. Kalau pengaturan scoring itu ada nggak rumusnya Bu? Atau hanya melihat penelitian terdahulu Bu terkait masalah scoring? Skor apa Pak? Heidi? Scoring jawaban untuk dikelola nanti misalnya di SPSS dan lain sebagainya. Atau hanya kalau skor itu tergantung skala yang kita gunakan Pak. Kan ada misalnya rata-rata ya kalau survei itu menggunakan skala sikap, dan biasanya skala sikap yang digunakan Likert misalnya ya, setuju, tidak sangat setuju, tidak setuju, itu ada skornya kan 1, 2, 3, 4, 5. Itu SPSS sudah ngerti Pak, gitu. Atau semantic differential scale begitu ya. Ada apa itu? Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama tadi tadi skala Likert Pak, skala Likert. Oh iya. Skala Likert. Nanti silakan dipelajari begitu ya. Itu semua ada standar penskorannya Pak. Atau Bapak mau meneliti, misalnya saya pernah melakukan penelitian kan begini, dalam arsitektur ya. Kan kita ini mendesain gitu kan, ada ilmunya gitu, ada ilmu perancangan, bahkan semua penamaan itu gitu, penamaan bangunan itu secara prinsip desain kita terikat pada ilmu arsitektur misalnya, ilmu perancangan. Tetapi awam sebagai pengguna kan tidak memiliki landasan teori tentang arsitektur. Tapi kita ingin meneliti sebenarnya begitu ya, itu semantik begitu ya, ada penelitian yang namanya semantik diferensial begitu. Kita ingin mengetahui begitu. Kan besar kecilnya sebuah kolom bangunan saja gitu. Kan itu ada apa itu suasana ruang yang itu dirasakan oleh pengguna. Pengguna itu dalam artian awam. Ya. Nah, itu ada skalanya, Pak. Disebut di dalam penelitian kuantitatif itu semantic differential scale. Jadi apa yang kita desain, tapi kita konfirmasi ke pengguna awam yang dia sebenarnya dia tahu bahwa dia duduk di sebuah ruang. Oh, di ruang itu ada kolom, ada dekorasi, plafonnya tinggi atau rendah. Itu bisa dihitung, Pak, berdasarkan rasa ruang si pengguna gitu. Nah, bagaimana kita
mendapatkan data itu? Kan nggak mungkin pertanyaan kita sangat teoritis arsitektural. Kita bahasakan itu semantik diferensialnya, dibahasakan dengan bahasa awam. Misalkan rasa terhadap mereka kalau memasuki sebuah ruang yang plafonnya tinggi, itu ada skalanya, hitungannya, berskala begitu kan. Nah itu tuh bisa dihitung Pak oleh kuantitatif riset begitu. Itu menarik Pak. Jadi itulah pentingnya kenapa ada riset baik kuantitatif maupun kualitatif, karena kita ingin mengkonstruk sebuah pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Artinya menjadi sesuatu yang dibenarkan secara ilmiah. Kan pengetahuannya tadi si awam, si pengguna itu tahu kalau dia itu di sekelilingnya ada trotoar buat jalan kaki, ya, ada jalan untuk kendaraan dan sebagainya. Tapi mereka nggak ngerti bahwa itu tuh di balik itu ada desain, ada teori tentang sirkulasi, ada standar tentang kenyamanan. Nah, tapi kita ingin meriset sejauh mana desain itu, ya, dipersepsi atau dirasakan dan sebagainya. Nah itu secara metodologis bisa dilakukan riset arsitektural. Menarik ya, sebenarnya penelitian arsitektur itu begitu luas. Jadi saya pernah riset semantik diferensial, begitu, preferensi, misalnya preferensi masyarakat kampung, ya, masyarakat termarginalkan dalam tentang ruang hidupnya, begitu. Sehingga misalnya kita menemukan bahwa ruang itu kan tergantung persepsi orang tentang ruang, misalnya ya, tergantung pengalaman dia terhadap ruang, beruang gitu ya. Beruang itu artinya beraktivitas di dalam ruang. Mungkin bagi seseorang gitu yang dia aktivitas dari kecilnya sampai usia dewasa hanya tahunya di lingkungannya yang seperti itu, gitu. Tidak pernah punya pengalaman ruang bahwa ada hotel yang didesain sedemikian rupa, ada, atau dia pernah ke luar negeri, ke tempat daerah lain, maka persepsinya itu pasti bayangan image tentang ruangnya tidak akan seluas sama halnya dengan orang yang punya pengalaman ruang banyak. Bahkan sampai ke persepsi tentang kebersihan dan kenyamanan. Misalnya begini Pak, dulu pengalaman saya misalnya, kan kita berarsitektur itu sejak kita lahir. Bahwa kita ada di kamar, ada di ruang makan, dan sebagainya. Tapi kita dulu nggak pernah ngerti bahwa ruang itu didesain atau diciptakan, ada psikologi ruangnya. Ini saya sebenarnya sudah menstimulus berbagai macam riset yang bisa Bapak Ibu ini ya, yang mudah-mudahan sambil membayangkan, iya ya itu menarik misalnya ya. Misalnya begini, dulu karena saya dari orang kampung, begitu, dari kelas ekonomi ini, tahunya kamar mandi itu ya kloset jongkok, ya. Bahkan tanpa keramik. Begitu. Tapi buat saya itu nyaman. Begitu. Tapi ketika kesininya, gitu ya, saya sudah kemana-mana sama dengan Bapak Ibu. Saya mengenal hotel dari berbagai bintang, begitu ya. Kemudian pergi kemana. Akhirnya persepsi ruang saya berbeda. Persepsi saya tentang kebersihan, tentang kenyamanan di toilet berbeda. Sehingga image ruang saya berubah. Maka akan berpengaruh terhadap bagaimana saya mengkonsepsikan sebuah desain. Nah ini nanti saya bantu Pak Ivan nih. Pak Ivan karena ini kan mau perancangan, tetapi untuk merancang itu kan mesti didahului dengan riset. Ya, jadi saking menariknya begitu ya, riset arsitektur itu begitu luas. Bayangkan teori gender, ya, karena saya juga punya fokus terhadap itu gender dalam arsitektur. Bahkan sampai risetnya, misalnya Bu Tutin sampai disertasinya risetnya itu tentang di Masjid Kauman, tapi dalam perspektif gender, desain dalam perspektif gender.
Kan sebelumnya orang awam nggak akan pernah membayangkan apa hubungannya gitu laki-laki perempuan dengan masjid. Atau laki-laki dan perempuan, misalnya ada juga riset yang berkembang termasuk riset saya misalnya tentang ruang gender di arsitektur kampung adat. Gitu. Misalnya kita mengenal kampung adat Sunda. Kenapa ada goa? Tahu goa ya? Kalau di Sunda itu ada tempat gudang penyimpanan beras, ada dapur, ada teras. Nah, kalau dikonstruk menjadi sains, menjadi ilmu pengetahuan melalui proses ilmiah, itu bisa dikategorikan ke dalam bangunan misalnya tradisional Sunda itu. Oh, ini ruang gender. Ruang gendernya laki-laki itu wilayah publik. Teras artinya bagian depan, penerima tamu. Tapi misalnya dapur, goa tadi yang gudang beras, bahkan di dalam tradisi mereka, laki-laki itu tabu memasuki goa misalnya, atau tempat penyimpanan beras itu. Nah, itu disebut dalam konstruk teorinya jadi ruang gender. Ada pembagian ruang didasarkan pada perbedaan gender. Gitu, Pak. Jadi sangat sangat menarik. Oke, bisa kebayang ya? Pasti masih bingung, tapi nanti kita lihat. Nanti itu tidak harus semua jenis. Nah, setelah memahami, makanya metodologi penelitian itu untuk dipahami gitu ya. Bukan untuk dihafalkan, sehingga kita bisa menentukan nanti metode apa yang tepat untuk riset kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah fokus riset kita mau pendekatan kuantitatif, mau survei, terus survei ke pengguna kafe lah, begitu ya, pengguna rumah susun, begitu pengguna mall, gitu itu pasti survei. Gitu. Nah, berarti saya pendekatan kuantitatif, gitu ya. Cari teorinya tentang apa yang mau diisi. Nanti saya arahkan di masing-masing topik. Nah, sekarang kita berbicara tentang langkahnya. Nah, inilah yang sudah mulai masuk ke proposal riset yang nanti Bapak Ibu akan susun. Nanti ada langkah di penelitian kualitatif, ada langkah di penelitian kuantitatif. Ini langkah di penelitian kuantitatif. Pertama yang paling utama begitu. Nanti akan berbeda dengan yang kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan relatif linier atau bahasa ininya mah kacamata kuda. Gitu. Jadi dari awal itu sudah strict kita tentukan. Jadi pertama adalah penentuan masalah penelitian. Merumuskan pertanyaan penelitian atau masalah yang ingin Anda teliti. Saya ingin tahu dulu, saya penasaran Pak Ivan nanti itu rencana tesis desainnya tuh apa Pak Ivan? Halo Pak Ivan? Ya, gimana Bu? Mohon maaf. Rencana tesis desainnya Pak Ivan tuh apa? Oh, saya ngambil ini Bu, judulnya Redesign Masjid Tangkuban Perahu dengan pendekatan inklusif. Masjid Tangkuban Perahu dengan pendekatan inklusif. Ya, yang mau Masjid diriset. Tangkuban Perahunya di Jakarta, lokasinya di Jalan Tangkuban Perahu memang. Oh iya, yang waktu di tugas saya sudah diinikan juga ya? Ya, jadi jadi saya masih menyambungkan yang waktu teori kritik itu kan saya ngambil tentang analisa tentang bangunan masjid tersebut. Nah, sekarang di pratesis dilanjutkan, cuman di redesign melihat kebutuhan di situ banyak orang tua, ibu anak dan lain-lain, dan melihat bahwa perkembangan isu kontemporer bahwa inklusif menjadi salah satu isu kontemporer, artinya universal design gitu. Nah, ini saya melihat itu karena memang waktu masjid itu dirancanakan di 2012 kan masih belum melakukan pendekatan itu. Sementara aturan dari pemerintahnya itu baru keluar di 2016 dan 2017, walaupun secara internasional desain universal ini mungkin sudah mulai ada di 2006 gitu, 2000 sekian. Jadi benar seperti kata Bu Lilis tadi bahwa pada saat penelitian dulu ataupun konsep waktu itu memang sudah tepat gitu. Tapi ketika kita melihatnya saat ini, si masjid itu perlu ada redesign gitu agar dia
bisa adaptif dan preventif terhadap jamaahnya gitu, kurang Iya. lebih begitu. Bu Lilis. Merespon Ya, kebutuhan begitu. Ya memang sekarang itu wajib GESI ya, inklusif. Jadi gender equality dan inklusi sosial. Jadi hampir ya, semua desain gitu. Ini proyek UPI yang EDB ini Pak, saya pengawal ininya gender responsifnya. Itu ketat banget loh Pak, GESI lah ya GESI. ya, Ketat banget di EDB, proyek itu bisa ini jadi indikator-indikator gendernya saya kawal dari awal begitu ya, dari capacity building ke konsultan ke kontraktor, bagaimana bangunan itu memang harus memfasilitasi perbedaan ya, kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, kaum disabilitas gitu, anak dan sebagainya, yang itu memang secara spesifik harus berimplikasi pada desain. Pun mungkin demikian pada masjid. Nah, berarti yang ingin Pak, jadi Bapak kan berangkat dari Pak Ipan ini berangkat dari melihat ada masalah kan, ya, ketika Masjid Tangkuban Perahu dibangun, dirancang, aspek inklusivitas belum masuk. Dan ya, betul. problem umumnya di situ. Ya, Nah, Bapak bilang nanti mau rencananya apa? Jadi mau disurvei dulu ke jamaah, ke pengguna, begitu bagaimana? kemarin memang sudah survei ke jemaah Bu, waktu di studio pendalaman konteks memang saya melakukan observasi ke sana, Observasi ya. ya, dan wawancara. Tapi tentunya mungkin untuk pratesis ini metode ataupun eh, survei perlu dilakukan kembali, disesuaikan kembali dengan yang sekarang gitu. Dan saya juga menyambungkan karena waktu pas yang mata kuliah gender, saya ngambil perbandingan 3 masjid Bu. Jadi memang gini, Masjid Tangkuban Perahu itu termasuk salah satu karya Pak Ahmad Numan yang terakhir gitu, periode terakhir ya sebelum beliau wafat dan saya terlibat. Jadi saya mengambil preseden itu yang saya coba kaji dari sisi gender dan lainnya itu ketika mata kuliahnya Bu Tutin itu Masjid Al Furqon UPI, terus Masjid Salman sama Masjid Unisba, karena itu juga presiden gitu, karena masjid yang direncanakan Pak Numan, tapi ternyata memang setelah kita lihat kaji memang pendekatan inklusifnya juga memang belum ada kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya sudah Pak Irfan sudah menentukan masalah penelitian. Kalau di kuantitatif ya, sebenarnya di kualitatif pun melihat itu ya, melihat ada permasalahan, juga bisa permasalahan, bisa fenomena. Jadi silakan saja itu diinventarisir, ditulis Pak, apakah itu melalui observasi atau melalui survei. Misalnya kalau Pak Irfan sudah melakukan observasi di pratesis kemarin kan mengamati ya Pak ya, kemudian mewawancara, artinya itu pendekatannya kualitatif. Tapi kalau ingin memperkuat dengan kuantitatif riset, artinya mensurvei kepada pengguna langsung, mungkin hitunglah sebenarnya populasi pengguna masjid itu perempuan berapa, laki-laki berapa, anak berapa. Betul. Ambil samplingnya. Misalnya kan kita ingin taruhlah contoh ya, karena saya belum ke sana. Kalau yang inklusif itu responsif gender bahkan Islami begitu ya, kayak misalnya saya memberikan pendampingan ketat di proyek EDB bahwa kalau merespon kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap toilet saja Pak, itu toilet itu nggak boleh berdampingan, dia harus berbeda sayap. Makanya semua bangunan UPI yang EDB ini dia terpisah jauh sayap. Satu sayap untuk laki-laki dan satu sayap perempuan. Beda dengan misalnya bangunan FETK atau hampir semuanya. Toilet laki-laki dan perempuan itu sama satu space, hanya laki-laki sebelah sana, tapi nah itu kan itu tidak inklusif Pak. Karena bagi terutama apalagi dikaitkan misalnya ya terjadi kekerasan seksual dan sebagainya, kenyamanan. Kan risih tuh meskipun berbeda toiletnya di-sekat tetapi jalur sirkulasinya sama. Apalagi di masjid. Masjid itu jelas inklusif atau respon gendernya dia benar-benar harus terpisah sisi kanan dan kirinya misalnya. Itu juga bisa diobservasi kan
melihat secara fisik ya Pak ya, Iya. udah kelihatan dia bersatu saja, artinya nanti kalau laki-laki mau wudhu melewati toilet perempuan atau sebaliknya toilet perempuan gitu ya melewati, kan itu secara Islam juga tidak boleh, ternyata di dalam nilai-nilai gender pun itu tidak inklusif. Itu observasi sudah bisa dilihat Pak. Tapi melalui survei diperkuatnya misalnya ini ya, kalau akan dilakukan penguatan survei, ditanyakan Pak, gimana persepsi dan rasa yang sebagai pengguna. Nah, jadi nanti analisis data menuju ke redesainnya akan lebih komprehensif dari sisi observasi. Ini contohnya aja. Posisi toilet misal belum inklusif. Oh ternyata yang dirasakan juga itu ada ketidaknyamanan, ada faktor psikologis tertentu. Atau misalnya karena dibangunnya sebelum ada aturan regulasi tentang bangunan yang wajib ramah terhadap disabilitas, ada RAM, ya, ada apa itu handra, pegangan tangan untuk kaum disabilitas, kan itu problem. Sehingga karena di dalam prinsip inklusif itu semua perbedaan itu harus diakomodir oleh desain. Perbedaan kebutuhan, gitu, perbedaan kondisi fisik, begitu, perbedaan jenis kelamin, usia, itu arsitektur mesti bisa menjawabnya dengan desain. Jadi anak-anak beraktivitas beribadahnya nyaman, perempuan juga sama, kaum disabilitas juga dia tidak kesulitan jika ingin sholat ke masjid. Itu menarik Pak, sehingga nanti luaran desainnya benar-benar desain masjid Tangkuban Perahu yang respon atau yang sudah inklusif. Kalau Bapak dengan judul GESI-nya itu udah lebih ini Pak, lebih novelty-nya akan ini Pak, itu aktual, seksi Pak judulnya. Jadi GESI ya Pak yang sekarang isunya secara global. Jadi mengacu pada SDGs. Jadi gender equality dan inklusi sosial. Jadi alat analisisnya itu Pak GESI. Akan lebih ini Pak, lebih novelty-nya akan lebih kentara begitu. Dan seksi judulnya karena faktual isunya. Oh, GESI, Bu Ya, Lilis. Gender equality dan inklusi sosial. Inklusi sosial. Dan inklusi. GESI. Kenapa GESI Pak? ya. Iya, GESI. Coba Dapat jadi pencerahan dari kita masalah judul sama ada Pak Ipan. Yes, karena Pak Ipan sudah lebih dulu 1 semester, jadi sudah banyak masukan. Nah ini juga menulari nih teman-teman yang lain yang udah punya ide gagasan. Oh iya ya, saya di Sulawesi juga ada kasus nih kayaknya di bangunan ini gitu. Iya. Riset arsitektur itu sangat luas, gitu ya, sangat banyak problem. Karena apalagi kalau berbicara tentang inklusif, bangunan kita itu hampir semua daerah kan sekarang sudah wajib punya perda ya untuk itu inklusi. Tapi berapa persen sih bangunan kita yang sudah inklusif gitu kan? Orang baik bangunan maupun fasilitas publik. Jadi kita masih fasilitas publik kita, bangunan kita ini belum merespon kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kaum disabilitas, anak begitu kan. Jadi kalau saya saran sih lebih seksi begitu Pak Irfan, Pak Ipan eksplisit aja. Jadi alat analisisnya GESI. Hanya jangan goyah Pak Ivan karena sekarang isu global begitu ya, campaigns bias gender ya. memperalat gitu ya, memperalat nilai kebaikan dari gender equality itu dan inklusi sosial itu ke kampanye kaum LGBTQ. Karena dianggap oleh mereka perbedaan itu termasuk perbedaan orientasi seksual. Tapi kalau saya penganut GESI dalam artian yang disebut gender equality itu perbedaannya adalah hanya laki-laki dan perempuan. Di luar laki-laki dan perempuan itu bukan nilai saya begitu. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya jadi jangan goyah juga, wah ini kok mencampurkan nanti Pak Ivan nih mau mendesain
masjidnya udah terpengaruh oleh isu global, nanti ada space yang buat kaum transgender, kaum ini kan bingung. Karena dalam nilai Islam ya jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan. Jadi kita berbicara desain juga ruang wudhunya laki-laki dan ruang wudhunya perempuan. Ini orang kaum sekuler, loh kalau yang transgender mau sholat kemana gitu. Dalam Islam nggak mengenal transgender. Benar nggak Pak Ivan? Jadi harus kuat ya Pak Ivan, ada Ya, yang siap. ini kan. Jadi harus teguh bahwa inklusi dalam artian di sini adalah berpihak pada kaum disabilitas dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan bangunan. Ya, harus direspons. Jadi perumusan masalah ya, jadi sudah ketahuan Pak Ivan masalahnya. Kemudian desain penelitian, mungkin Pak Ivan meskipun sitting, saya sih dengan senang hati akan mengarahkan nanti sampai desainnya seperti apa ya untuk Ya, siap. desainnya gitu ya. Iya. Ke rekan-rekan juga nanti kalau ada mau diskusi bareng juga bisa Iya, di luar ini. boleh Pak Ivan. Sebenarnya kalau teman-teman nggak jauh ya di Sulawesi, saya perkuliahan inginnya blended, jadi sekali-kali kita pertemuan langsung, luring, diskusi karena berbeda. Gitu. Ya kalau kali-kali didiskusikan ke Bandung bareng-bareng semua ya udah kita jadwalkan kuliah bareng gitu ya. Ini sebagian besarnya di Sulawesi soalnya Pak Ivan. Pak Andi dan saya dulu kawan-kawan. 8 tahun di Makassar, SD sampai SMP sebenarnya. Jadi beberapa wilayah Sulawesi udah pernah masa kecil Didatangi di ya. sana udah ya. Sebelah Sulawesi banget. Bang Ivan ya? Ya di Makassar. Saya 8 tahun. Di Makassar doang, Bang. Di Makassar aja, cuman paling pergi-pergi kemana? Palopo, paling ke iya. Baru. Jauh itu Bang, jauh. Jauh ya, karena kalau teman-teman ini dari di Sulawesi apa? Tengah ini. Tengah ya? Tengah ya. Sulawesi Barat ya. Barat, oh ya Barat. Ada Barat, ada Sulawesi Selatan juga Bu, Bone. Iya. Ya, Bone. Izin Bu, saya sholat Jumat duluan. Gimana Pak Takdir? Mau sholat Jumat. Iya ya, di sana sudah Di sana ini ya? Udah. Ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri saja perkuliahannya karena ini tinggal dibaca saja karena akan lebih efektif kalau sudah saya kaitkan dengan contoh kasus. Misalnya barusan Pak Ivan cerita segitu aja kita udah kebayang nanti apa yang harus dilakukan. Termasuk Bapak dan Ibu minggu depan coba udah benar-benar punya topik dan rumusan masalah. Ini nanti saya share ya materinya, silakan dibaca. Ini ada contoh-contohnya juga meskipun contohnya masih contoh. Tapi akan lebih tepat kalau kita sudah bahas per kasus. Minggu depan sebenarnya masih saya jelaskan tentang kualitatif riset ya, biar Bapak Ibu sudah bisa, oh saya mah kayaknya kualitatif, oh saya mah kayaknya kuantitatif. Iya saya lupa kalau di tengah itu sudah masuk waktu azan, waktu Jumatan. Baik kalau begitu hari ini pertemuannya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya harapkan setiap pertemuan kita aktif berdiskusi saja. Saya tidak akan banyak mengelaborasi jika tidak banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan kan saya tahu kebutuhan teman-teman. Disiapkan kalau udah mau bertemu dengan saya. Yang jelas minggu depan kita mau bahas kualitatif. Berarti Bapak dan Ibu sudah baca tentang kualitatif riset. Jadi udah mengetahui gitu apa problemnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Astrid nanti tolong divalidasi, saya sudah setting ya sampai pertemuan ketiga. Terima kasih semuanya. Ini ada yang sudah masuk kelas lain ya. Assalamualaikum, sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Lilis, rekan-rekan, makasih. Ya, makasih Pak Ivan. Kita live masing-masing ya. Makasih Bu. Ini yang Ibu Ilham maksud kan, yang Ibu Lilis kemarin. Maaf mau nanya, kalau stop recording di stop aja ya? Stop aja. Stop aja. Stop.